Shalom saudara-saudara, malam hari ini kita akan memulai ibadah Miracle S3. Saya persilahkan Pastor Diwawa untuk membuka dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami umur panjang untuk kami menikmati kasih anugerah Tuhan, terlebih lagi setiap firman Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sangat baik. Biarlah pada malam hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Nya, Tuhan memberkati firman-Nya, sehingga setiap benih firman Tuhan kami raih di dalam impian kami taruh di dalam hati kami, dan firman Tuhan itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan memberkati ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita terlebih dulu memuji Tuhan. Bagimu Yesus, mari semua datang kepadanya, bawa hatimu yang bersuka, mengangkat tangan, bawa pujian, menyatakan kebesarannya. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Yang percaya boleh katakan amin. Mari semua datang kepadanya, bawa hatimu yang bersuka. Kami mengangkat tangan bagimu ya Tuhan, mengangkat tangan, membawa pujian, menyatakan kebesarannya. Mari lambaikan tanganmu. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Hey. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau puji Engkau, kami mau bersorak bagimu Yesus. Hey. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan, angkat kedua tanganmu. Ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhan. 1, 2, yeah. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di
bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku, sungguh besar Engkau Tuhanku, sungguh besar Engkau Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Silakan Pak. Tunggu, ada gangguan. Ada suara Pak. Dengan syukurku dalam hadirat-Mu, ku menyembah, ku datang padamu dengan syukurku dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Katakan di kelemahanku. Di kemenanganku, janji-Mu kuatkan langkahku. Di kesukaranku, di sukacitaku, Bapa Kau setia bersamaku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu, Yesus Kau jawaban hidupku. Bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan pada siang hari ini. Ku datang padamu. Mari sama-sama datang dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Di kelemahanku, di kesenanganku, janji-Mu kuatkan langkahku. Di kesukaranku, di sukacitaku, Bapa Kau setia bersamaku. Tiada yang mustahil
kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau Yesus. Mari sama-sama angkat pujian ini lebih dalam lagi kepada Tuhan. Haleluya. Mustahil bagimu, Yesus Kau, Yesus Kau kekuatan ada hidupku, tiada yang bagimu. Yesus Kau jawaban, Yesus Kau jawaban hidup, ada yang lupa, tiada yang mustahil bagimu. Yesus Kau kekuatan hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus Kau jawaban hidup, Lagi katakan tiada yang mustahil bagimu. Yesus Kau Kekuatan hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus Kau jawaban hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus Kau jawaban hidupku. Haleluya, haleluya. 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 Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Malam hari ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan dan kita akan membahas satu tema yang luar biasa malam hari ini. Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan dan pasti sebetulnya kalau kita mengerti akan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita diberkati Tuhan di dalam dunia ini. Ya, tetapi seringkali kita belum sampai ke situ ya. Kita akan membahas kenapa. Salah satunya adalah banyak kita memberikan peluang, banyak celah dalam hidup kita sehingga iblis ya mencuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya akan menyapa Pastor Charlton Anton ya. Tolong dibuka dibuka mikrofonnya. Saya minta Anda berdoa buat kita semuanya, buat pemberitaan firman Tuhan ya. Pastor Charlton Anton, puji Tuhan, silakan pimpin kita dalam doa masuk kepada firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau pemilik kehidupan kami. Kami mengucap rindu selalu menjadi anak-Mu yang luar biasa. Berkati kami dan kebenaran firman Tuhan malam hari ini melalui hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pak Paulus Eko ya Tuhan, sehingga apa yang sudah dicuri oleh iblis dikembalikan dalam hidup kami. Kami dikembali berkuasa, kami kembali berotoritas, sama seperti Tuhan kami hebat luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang akan disampaikan, kami percaya akan mengubahkan kehidupan kami, menjadi bekal yang baik buat kehidupan kami. Dan biar apa yang kami dengar tidak hanya sekedar kami dengar, tapi kami jalankan, kami pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Saya minta semua berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan panggilkan Cik Santi ya, yang tadi sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Ya, karena ini harus disaksikan ya. Dia akan menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati dia pada masa-masa pandemi seperti ini ya. Saya persilahkan Cik Santi untuk menyampaikan apa yang sudah Tuhan taruh
apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanmu, dalam keluargamu. Dipersilahkan. Shalom semuanya. Sebenarnya saya juga bingung, belum persiapin apa-apa. Cuman saya percaya apa yang saya saksikan ini hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan aja. Saya mau bersaksi waktu awal tahun. Setiap tahun kan saya ada maksudnya ada impian-impian dan ada visi yang pengen saya tuju gitu di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Itu setiap tahun tuh pasti saya tulis di atas kertas gitu. Apa sih yang saya rindukan gitu untuk keluarga saya dan untuk saya sendiri. Dan kemudian kami berdua berdoalah bersama gitu. Nah, sebenarnya waktu mulai awal tahun itu, setiap tahun itu ketika udah berdoa, Tuhan sebenarnya saya nggak pernah ngebayangin, dan saya sebenarnya takut masuk di tahun 2020 itu. Karena ketika saya Tuhan kasih saya penglihatan, maksudnya tahun 2020 ini benar-benar tahun yang istilahnya mengerikan deh istilahnya gitu. Cuman saya nggak pernah ngomong, dan saya hanya ngomong sama kakak rohani saya, ada satu yang saya ajak ngomong gitu. Saya bilang saya takut memasuki tahun 2020 ini. Tapi saya nggak tahu ada masalah apa di tahun 2020 ini. Tapi yang saya pegang dan saya percayai bahwa saya itu adalah anak Tuhan, dan saya percaya, dan saya cuman mengandalkan Tuhan aja dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan yang memelihara kehidupan saya gitu. Dan saya juga mendengarkan firman Tuhan kan sudah banyak gitu ya, dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mungkin di tempat ini juga banyak hamba-hamba Tuhan yang memberikan firman. Ketika mereka memberikan firman itu saya simpen dan saya ingat gitu. Saya jadi rema dalam hidup saya. Dan bukan karena kuat gagah saya, bukan karena hebat saya. Ternyata Tuhan itu memang Tuhan Yesus yang baik gitu. Dari dulu sekarang sampai selama-lama dia baik gitu. Saya juga nggak pernah mikirin, saya juga nggak pernah mau ngoyo gitu. Saya cuma bilang, Tuhan saya percaya, saya cuma ngandelin Tuhan aja dalam setiap apa yang saya kerjakan, dan saya percaya ketika Tuhan yang menyertai saya, janji Tuhan itu iya dan amin dalam hidup saya gitu. Dan ternyata yang kita masuk ini kan tahun 2020 ini kan ada pandemi gitu ya. Dan di awal-awal pandemi kan kita juga kaget gitu. Orang istilahnya kita mau kerja susah, mau keluar susah. Tapi ternyata Tuhan itu baik bagi saya gitu. Dalam pekerjaan saya yang saya nggak pernah nyangka-nyangka gitu. Dari awal tahun Tuhan itu nyertain pekerjaan saya gitu. Saya kan kerja di bagian properti ya, agent properti. Nah di situ Tuhan kasih closing demi closing gitu, yang saya nggak pernah mikirin, dan saya cuman bekerja aja gitu sesuai apa yang bagian kita kan bekerja dan sambil berdoa. Ketika kita berdoa bekerja, ya nggak pantang menyerah. Saya percayalah Tuhan pasti memberkati kita gitu. Dan saya juga percaya kalau saya ini bukan orang yang gagal. Saya percaya janji firman Tuhan. Tuhan itu nggak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup kita gitu. Tapi saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik di antara yang baik gitu. Dan itu yang saya pegang di dalam setiap kehidupan saya. Ketika saya melakukan pekerjaan juga saya berdoa, Tuhan kalau memang saya ini memang jalannya Tuhan, saya percaya Tuhan yang memberkati gitu. Kalau memang bukan, ya Tuhan laluin gitu. Ya itu puji Tuhan, dari awal tahun sampai hari ini saya juga nggak pernah nyangka. Saya cuman memperkatakan iman saya aja bahwa saya percaya tahun ini saya diberkati Tuhan gitu. Di awal tahun di kantor saya ada bilang tahun berkat berkelimpahan, double porsi daripada tahun sebelumnya. Dan itu yang saya imanin gitu. Saya cuma memperkatakan apa yang saya imanin gitu. Ternyata itu terjadi dalam hidup saya gitu. Ya saya bersyukur, bukan karena kuat gagah saya, bukan karena hebat saya, tapi karena ada Tuhan yang nyertain dalam pekerjaan saya gitu. Di setiap kali saya bekerja, ya itu closing demi closing yang istilahnya nggak pernah nyangka gitu. Tiap bulan saya closing juga gitu, yang istilahnya nilainya juga wow gitu loh, takjub gitu. Saya pikir
apa ya, saya nggak bisa gitu. Tapi saya percayalah istilahnya itu Tuhan lah yang buka jalan buat saya gitu. Jadi kalau saya bilang kita sebagai anak-anak Tuhan ya kita tetap taat aja, kita pegang janji firman Tuhan, kita ngandelin Tuhan dalam hidup kita. Kita bukan siapa-siapa kok. Tapi ketika kita sudah diberkati, kita juga jangan lupa gitu. Istilahnya, ya terima kasih Tuhan gitu. Kalau Tuhan sudah berkatin dan saya juga belajar menabur gitu. Jadi bukannya saya diberkati, saya diem gitu. Saya belajar menabur juga buat orang-orang gitu. Cuman kan saya juga nggak pernah ngomong gitu. Gitu. Jadi ketika sudah diberkati ya kita juga nabur gitu. Jadi keluar masuk tabur tuai gitu. Gitu aja sih yang saya pegang janji Tuhan ya dan amin dan saya perkatakan iman saya gitu belajar iman sekecil biji sesawi pun kan Tuhan ini gitu loh. Makanya saya belajar belajar deh maksudnya dari firman-firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-hamba Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melangkah bersama Tuhan, ya Tuhan yang menyertai dan rancangan Tuhan nggak pernah gagal gitu dalam hidup kita masing-masing semua. Itu aja sih yang mau saya saksikan. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Cik Santi. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, berarti setiap bulan closingnya rata-rata berapa, Cik Santi? Bisa jual bisa 1 atau 2, Pak. Kalau closing, kalau sewa bisa 2 atau 3 lah. Luar biasa. Ya Jadi itu yang nggak pernah saya sangka sih. Maksudnya kok orang di pandemi kan pikir susah gitu ya. Tapi ya Tuhan menyertai lah itu istilahnya gitu. Bukan karena saya sih, cuma jalanin aja. ya, luar biasa. Kasih gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi bahwa Tuhan dahsyat, kita berikan tepuk tangan, kita berikan aplaus kepada Tuhan, bukan kepada Cik Santi ya, tapi kepada Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Cik Santi. Ini meneguhkan firman Tuhan bahwa miracle is free. Jadi mujizat itu gratis. Tuhan tidak pernah mencari orang yang sok pinter. Tuhan tidak pernah mencari orang yang keminter. Tuhan tidak mencari orang yang sok tahu, tetapi Tuhan mencari orang yang rendah hati. Ya, Tuhan mencari orang yang mau diberkati. Ya, orang yang mau diberkati oleh Tuhan, ciri-cirinya adalah orang yang rendah hati, orang yang taat dan setia, orang yang membaca firman Tuhan, lalu melakukan firman Tuhan seperti Cik Santi tadi berkata, memperkatakan iman dan berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam tema kita, yaitu mengambil kembali apa yang dicuri iblis ya dari kehidupan orang yang percaya. Puji Tuhan. Ya, sekarang kita akan bersama-sama. Saya akan share screen saya. Saya mau tanya apakah sudah kelihatan screen saya, saudara-saudara? Sebentar. Nah, pada bagian yang pertama itu tentang judul. Jadi, sebentar, saya belum melihat screen saya ini sudah kelihatan atau belum karena saya mengalami. Oke, tunggu ya. Ternyata belum kelihatan. Nah, mengambil kembali apa yang dicuri iblis dari kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, jadi kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus ya. Dan saya tahu percaya bahwa sebetulnya Tuhan itu mau ya kita semuanya itu hidup di dalam berkat Tuhan ya. Seperti yang lalu kita membahas tentang bagaimana kita mendapatkan berkat dan supaya kehidupan kita tidak sial, supaya kehidupan kita terus diberkati oleh Tuhan, apa yang perlu kita kerjakan? Nah, kita sudah berusaha, kita sudah tidak malas lagi, kita sudah berdoa, tetapi kadang-kadang belum maksimal apa yang kita terima dari Tuhan, yaitu tentang berkat. Nah, saudara, ternyata ada satu ya kekuatan di luar dugaan kita, ya. Karena kita sering membuka celah, sehingga oknum yang namanya iblis ini mencuri berkat Tuhan, ya, mencuri apa yang menjadi jatah kita, mencuri apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang terjadi, ya, apa yang kita dapatkan itu, apa yang seharusnya kita miliki itu,
kadang-kadang seperti kantong bolong, saudara ya. Jadi hilang, lenyap begitu saja. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, dan saya akan memulai dari kodrat orang percaya, saudara ya. Jadi ternyata kita semuanya ini memiliki kodrat. Kata kodrat itu adalah ketentuan Tuhan, ya. Dan ketentuan Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan itu saya selidiki ada 3, saudara ya. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan divine nature. Jadi naturalnya Tuhan memberkati kita. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan phusis ya. Nah, ini kodrat ilahi. Saudara, apa itu kodrat ilahi? Nanti kita akan membahas. Tetapi di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang keempat, Alkitab berkata, karena kuasa ilahinya ya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita, perhatikan, janji-janji yang berharga. Jadi Tuhan itu menganugerahkan. Kata menganugerahkan itu memberikan dengan cuma-cuma ya kepada kita sebuah janji yang berharga. Kenapa janji Tuhan berharga? Karena semua janji Tuhan itu pasti ditepati ya. Makanya janji Tuhan itu adalah janji yang berharga ya. Dan sangat besar. Kita lanjutkan ya. Supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian, katakan sama-sama, dalam apa? Kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara-saudara, jadi Tuhan itu memiliki kerinduan terhadap kita ya, supaya kita semuanya itu hidup dalam kodrat ilahi, hidup dalam kodrat orang percaya, hidup dalam ketentuan-ketentuan Tuhan. Nah, dengan kita mengetahui kodrat ilahi kita, dengan kita mengetahui ketentuan-ketentuan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, sesungguhnya kita ini bisa memaksimalkan potensi kita. Ya, kalau orang tidak memiliki kodrat ilahi, ya, kodratnya semestinya diciptakan Tuhan menjadi anak Tuhan, tetapi dia rendah diri, bukan rendah hati, ya, dia minder, lalu dia merasa dia kurang dan seterusnya. Maka orang yang seperti itu ya tidak bisa memaksimalkan potensinya. Padahal dia memiliki potensi, ya. Padahal dia memiliki talenta, dia memiliki karunia, ya. Dia memiliki kebisaan yang orang lain tidak memiliki kebisaan seperti itu. Nah, maka itu kita harus hidup di dalam kodrat ilahi. Nanti kita akan membahas. Ada 3 kodrat ilahi, saudara-saudara ya. Ada 3 kodrat orang percaya yang Tuhan mau dan itu harus dipulihkan dalam kehidupan kita, supaya dengan kita dipulihkan kodrat ilahinya kita, maka kita bisa memaksimalkan potensi seperti Cik Santi tadi. Ya, di masa-masa pandemi seperti ini, tetapi setiap bulan dia diberkati Tuhan dengan closing, ada yang jual, ada yang kontrak, ya, dan seterusnya, sehingga berkat Tuhan itu mengalir seperti air, ya, terus dan terus dan terus, ya. Karena Cik Santi mengerti kodrat ilahinya kita semuanya. Ya, Cik Santi mengerti kodrat ilahinya dia dipanggil oleh Tuhan, disucikan dosa pelanggarannya, menjadi anak Tuhan, sehingga semua janji Tuhan itu menjadi miliknya. Saudara ya, semua berkat Tuhan, ingat ya, di dalam berkat ada rezeki, tetapi orang yang hanya mengejar rezeki pasti akan kehilangan berkat. Ya, saya ulangi. Kalau saudara mau mengejar, kejarlah berkat, ya. Karena di dalam berkat ada rezeki, ya. Tetapi kalau saudara mengejar hanya rezeki, saudara akan kehilangan berkat. Karena di dalam berkat ada rezeki, juga ada kesehatan, ada damai sejahtera, ada keturunan semuanya diberkati, ya. Segala yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung, itu berkat, ya. Saya ulangi, dengan kita mengetahui kodrat ilahi, maka kita bisa memaksimalkan potensi yang ada. Lalu kemudian kita bisa mengembangkan karakter kita ya ke arah Kristus. Ada banyak orang yang diberkati tapi karakternya buruk. Ada orang yang uangnya banyak tapi karakternya ya menjadi batu sandungan bagi orang yang lain. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tapi kita mau ya kita belajar bersama-sama ya malam hari ini. Nah,
kita akan masuk berikutnya, yaitu tentang kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi, saudara? Yang pertama, yaitu Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah, itu namanya anak Allah. Ya, bukan dilahirkan secara duniawi, bukan dilahirkan secara fisik, tetapi saudara begitu saudara percaya kepada Tuhan, maka yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kita semua menjadi ciptaan baru. Katakan sama-sama ciptaan baru. Ya. Kalau kita menjadi ciptaan baru, saudara-saudara ya, sebetulnya seharusnya dikatakan tidak bisa berbuat dosa lagi, karena apa? Di dalam kehidupan kita itu ada benih ilahi. Ya, sudah kita memiliki kodrat ilahi, lalu di dalam hidup kita ada benih ilahi yang terus akan membawa kita kepada semua janji Tuhan, ya, kepada garis berkat ilahi itu tadi, sehingga Tuhan mau kita ini menyadari ketika kita percaya bahwa saudara dan saya itu adalah anak-anak Allah. Katakan sama-sama, aku anak Allah. Ya. Waktu kita sadar bahwa kita itu adalah anak-anak Allah, di dalam diri kita ada benih ilahi, ya, di dalam hidup kita ada benih ilahi, maka sudah akan dituntun Tuhan, sehingga pada waktu dosa itu mengganggu kita, dosa itu menggoda kita, kita memiliki kemampuan untuk menolak dosa itu. Saudara, kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini Tuhan mau saudara sadar semuanya, maka itu jangan berbuat dosa lagi, karena dalam hidupmu ada benih ilahi, ikuti pola Tuhan. Ya. Dan berikutnya adalah kodrat, yang kedua adalah kita sebagai ciptaan yang sempurna. Ya. Di dalam kitab Kejadian dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia yang segambar, kata Tuhan. Jadi saudara dan saya itu segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, ya, bukan ciptaan Tuhan yang setengah sempurna, bukan ciptaan Tuhan yang gagal, tetapi ciptaan Tuhan yang sempurna. Mari katakan bersama-sama dengan saya, aku adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Ya, kalau saudara ciptaan Tuhan yang sempurna, dan ini merupakan kodrat ilahi yang kedua dalam kehidupan kita, ya, iblis suka mencuri, ya, iblis suka ngomong, lihat masa lalumu, kamu dulu kan berdosa, kamu dulu kan tukang tipu orang, kamu dulu kan utang tidak pernah bayar, kamu dulu suka berbohong, dan seterusnya. Kamu dulu pezina, kamu dulu orang yang di luar anugerah Tuhan. Saudara perlu katakan kepada iblis, iblis dengar, semenjak aku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka yang pertama, dosaku sudah diampuni. Ya, samping yang pertama tadi sebagai ciptaan, sebagai anak-anak Allah. Ya, lalu yang kedua kita katakan sama iblis, aku sekarang menjadi ciptaan yang sempurna, yang diperbaharui tubuh, jiwa, dan rohku secara holistik. Ya, maka Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48 dikatakan, karena itu haruslah kamu apa? Sempurna. Ya, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Loh Pak, apa bisa orang hidup di dunia kok bisa sempurna? Saudara, nggak ada orang sempurna. Tetapi Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita, yang akan membuat kita yang tidak sempurna itu menjadi sempurna. Makanya tadi dikatakan, ya kita sudah diberikan anugerah. Kata anugerah itu kasih karunia. Ya, yang tidak mampu dimampukan, yang tidak layak dilayakkan, yang tidak sanggup diberikan kesanggupan. Ya, sehingga hidup kita dituntun ke arah kesempurnaan itu. Kodrat yang ketiga, ya, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Katakan sama-sama, serupa dengan Kristus. Ya, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, ya, sama seperti Bapakmu adalah sempurna, sama ya. Jadi Bapak kita sempurna, kita harus sempurna, kita harus serupa dengan Kristus, Kristus serupa dengan Bapaknya, sama dengan Bapaknya, kita di dalam Kristus, artinya kita harus sama sempurna, serupa dengan Kristus. Kalau Kristus penuh kasih sayang, maka kita di dunia ini juga saling mengampuni satu dengan yang lain. Seperti Santi tadi diberkati, lalu dia juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Secara itu yang dimau Tuhan. 3 hal ini catat baik-baik.
supaya kita mengerti, saudara, supaya kita tidak izinkan iblis mencuri kodrat ilahi manusia, ya, yang sudah percaya kepada Tuhan. Lalu apa yang dicuri iblis kalau begitu, saudara ya? Yang dicuri iblis itu ya masa depan kita. Yang dicuri iblis itu ya hidup supaya kita tidak bisa berhasil, ya. Terus terintimidasi, ya, hidup dalam kegagalan, hidup dalam kemiskinan jasmani, hidup dalam kemiskinan rohani. Ya, seringkali saya berkata kepada rekan-rekan semuanya tentang berkat, ya. Saya suka bertanya seperti ini. Sebesar apa berkat yang akan Anda terima? Ya. Dan jawabannya selalu satu sampai hari ini. Yaitu apa? Sebesar perubahan karaktermu, ya. Semakin Anda memiliki karakter Kristus, ya, maka Tuhan akan mempercayakan berkat lebih lagi, berkat lebih lagi, berkat lebih lagi. Sehingga apa? Semakin kita diberkati, semakin kita tidak sombong, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin juga kita menjadi saluran berkat. Ya, tetapi iblis menghancurkan, ya, iblis menghancurkan spirit, sehingga apa yang terjadi? Terjadilah kemiskinan, namanya kemiskinan spirit atau kemiskinan rohani. Ya, hidup letih lesu, berbeban berat, tidak punya semangat, malas, ya, dan selalu berkata, oh kalau aku hidup hari ini seperti ini lumayan. Perhatikan saudara, Yesus Tuhan tidak pernah mengajari kepada kita hidup lumayan. Ya, sebab Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang lumayan. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang apa? Dahsyat, yang luar biasa. Maka hidupku, hidupmu harus luar biasa. Saudara harus membangun rohanimu. Jangan izinkan iblis mengintimidasi. Jangan iblis kok izinkan untuk menuduh saudara. Memang kita dulu keturunan orang berdosa. Tapi setelah kita percaya bertobat, ya, hidup kita dipulihkan, roh kita dibangkitkan, ya. Maka kita harus sering baca firman Tuhan secara rutin, kontinu. Puji-pujian penyembahan itu membangun roh kita. Kalau roh kita ini kuat, ya kita memiliki kekayaan rohani. Saudara, mulut kita ini penuh kuasa, tangan kita ini penuh kuasa. Apa yang Anda katakan pasti jadi. Apa yang Anda kerjakan dengan kedua tanganmu ini, Tuhan akan membuat engkau berhasil dan juga beruntung. Setuju katakan amin. Ya. Jadi itu jangan izinkan iblis ya mencuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ya. Lalu kalau sudah terjadi kecurian, gimana Pak caranya? Ya. Satu lagi, mungkin iblis juga mencuri damai sejahteramu ya dalam keluargamu. Iblis mencuri kesehatanmu. Ya, saudara, ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini hidup tidak sehat. Bahkan kemarin saya dengar ya teman saya di grup ya telepon sama saya di satu tempat di Jawa Tengah. Dan ternyata sudah diposting di ya koran di Jawa Tengah. Ya di media sosial. Saudara, ada satu desa yang setelah mengadakan salah satu warganya mengadakan pernikahan ya tidak mengikuti protokol kesehatan, saudara ya, akhirnya maaf ya mempelainya meninggal, lalu orang tua mempelai meninggal dan banyak orang yang meninggal sehingga satu desa itu ya dikosongkan dan rame-rame mereka diisolasi. Saudara perhatikan ya. Ada banyak hal yang sesungguhnya kita bisa kerjakan untuk menjaga hidup kita. Tetapi kadang-kadang kita sembrono. Ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa. Kodrat ilahi ada 3. Ya, untuk kita meraih semua janji Tuhan. Tapi kadang-kadang kita hidup sembrono. Saudara ya. Kita tidak mau lagi berdoa. Kita tidak mau lagi ya saling mengampuni satu dengan yang lain. Simpan dendam. Ya. Mumpung ini corona, mumpung ini tidak lagi ke gereja, hanya online seperti ini, ya sudahlah kalau disuruh berkegiatan secara online, secara virtual, ya ada banyak orang berkata, ini kan tidak rohani, yang rohani kan tatap muka, saudara pakai hikmat, ya ketika kita sembrono, ya ketika kita tidak melakukan prosedurnya, dunia juga tidak melakukan prosedurnya Tuhan, maka yang ada kebinasaan, yang ada apa? Sesuatu hilang dari kehidupan kita. Ya, itu bukan salah iblis, tapi salah kita, saudara-saudara ya. Maka itu mari ya, hanya ada 2. Kita lihat ya, hanya ada 2. Kenapa kita tidak diberkati Tuhan? Tapi sebelum kita membahas itu, saya mau kita membaca dulu di 2 Petrus
pasal yang pertama ayat yang ketiga. Karena itu, ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, ini adalah bagian daripada kodrat ilahi di mana Tuhan itu mau memulihkan kodrat ilahi kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Tapi apa responnya kita? Saudara ya, apa tindakannya kita? Kadang-kadang kita selalu menyalahkan iblis terus. Ya, saya tidak berkata mari kita kasihani iblis, bukan. Tetapi kadang-kadang kita sendiri yang tidak setia, kadang-kadang kita sendiri yang tidak percaya kepada janji Tuhan. Orang berkata, mari bangun pagi, ujian penyembahan, mari kita baca firman Tuhan, mari perkatakan kata-kata iman. Orang sering berkata, oh nanti kalau kami sudah kehabisan uang, nanti aja ya kami masih banyak cadangan energi kami masih banyak tabungan. Saudara, baik dalam keadaan baik dalam keadaan kelimpahan, baik dalam keadaan berkekurangan, tetap percaya kepada Tuhan dan berlakulah setia. Amin. Kalau Anda melakukan seperti ini, maka iblis datang kepada kita. Saudara, Tuhan memberikan pagar. Ya, seperti dalam kitab Ayub. Ya, waktu Tuhan bertanya kepada iblis, "Iblis, kamu dari mana?" Lalu iblis menjawab, "Dari jalan-jalan Tuhan." Dan Tuhan bertanya, "Apakah kamu melihat hambaku Ayub?" "Oh iya Tuhan, aku lihat dia." "Hebat kan dia?" "Oh iya Tuhan, karena kamu pagari, Tuhan memagari hidupnya." Perhatikan. Ya, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak menunggu datangnya malapetaka, tetap setia, tetap percaya, maka Tuhan itu akan memberikan kepada kita apa? Perlindungan. Katakan sama-sama perlindungan. Ya, saudara, kalau perlindunganmu jebol, pagermu jebol, saudara-saudara ya, maka iblis mencuri sesuatu dari dalam kehidupan kita. Ya, kodrat ilahi yang 3 tadi amburadul dalam kehidupan kita. Ya, tapi malam hari ini kita sudah ngerti, ya, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita menjadi milik kita selama-lamanya. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kalau hari ini mungkin ada yang kehilangan damai sejahtera kok terus-menerus, kerja kok nggak berhasil-berhasil, ya sudah berdoa, sudah puasa, ya sudah melakukan yang baik, tapi kok sepertinya belum terjadi sesuatu, ya. Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama. Mari kita bertindak, mengambil kembali apa yang dicuri iblis dalam kehidupanmu, saudara ya. Mungkin itu kesehatanmu, mungkin itu berkatmu, mungkin itu damai sejahtera dalam keluargamu, mungkin keturunan-keturunan saudara. Mari, ya, karena kita adalah anak Allah. Anak Allah itu anak yang penuh dengan kemuliaan Allah, anak yang diberi kuasa oleh Allah. Ya, saudara, ada beberapa yang saya mau sampaikan. Ya, ada 2 ayat yang menjadi dasar kita untuk mengambil kembali apa yang dicuri iblis dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Coba kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ini ayat yang sangat penting bagi kita semuanya. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Perhatikan. Ya, kodrat ilahi yang pertama tadi, ya, kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Jadi kamu berasal dari Allah, anak-anakku, saudara, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Saudara, kita sudah menjadi anak Allah, kita diberi kuasa untuk mengalahkan nabi-nabi palsu, ya, pengajaran-pengajaran yang miring-miring, saudara ya. Dan berikutnya, sebab roh, kata roh, IDR-nya besar, yang ada di dalam kamu, yang ada di dalam saya, lebih besar daripada roh kecil yang ada di dunia ini. Ya, perhatikan. Jadi Tuhan itu mengembalikan kepada kita ini memiliki satu pamor, memiliki satu kemuliaan. Ya. Ingat, yang pertama ini ya yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah yang penuh dengan kemuliaan Allah, di mana di dalam kehidupan kita memiliki kuasa. Dan kita harus menggunakan kuasa itu. Ya, seperti Cik Santi tadi, di kantornya sudah dicanangkan tahun 2020 itu adalah tahun ya pelipat gandaan, ya, mengalami berkat yang lebih lagi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Puji Tuhan,
dia imani, ya, dia mulai mengerjakan. Bukan hanya diimani saja lalu dia tidur-tidur, ya, dia tidak bekerja, tidak ke kantor, tidak, saudara. Bahkan seringkali kalau saya telepon dia, saya mau tanya tentang lagu, saya mau tanya tentang yang lain, dia berkata, masih mengantarkan orang, Pak, melihat rumah, melihat tanah, ya, dan masih survei rumah, Pak, yang akan dijual, perhatikan. Ya. Jadi ada tindakan iman. Kalau Anda ingin diberkati, kalau kita semuanya ingin mengalami ya yang namanya hidup dalam segala kelimpahan, seperti Yohanes 10 ayat 10. Saudara, maka mari kita sadari bahwa kita ini memiliki kuasa dan gunakan kuasa itu. Katakan sama-sama, menggunakan kuasa Tuhan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita bertindak, bukan hanya berdoa saja. Ya, kalau hanya berdoa saja baik, tetapi kurang lengkap. Ya, seperti Anda kalau berjalan kan kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Kalau Anda hanya berjalan dengan kaki kiri terus, apakah tidak sampai kepada tujuan? Jawabannya sampai. Tapi kan capek dan semua orang kan menertawakan Anda. Ya, tapi kalau kaki kiri, kanan kiri, lalu lari, ya, cepat sampai kepada tujuan dan kita akan menikmati seluruh janji Tuhan. Ya, dan kita akan terus mengalami anugerah-anugerah Tuhan. Seperti Cik Santi tadi. Di masa pandemi, tapi dia diberkati Tuhan. Luar biasa. Di masa pandemi, ya, dia mengalami ya seluruh janji Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu, Pak Wisman, ya, dari Polres, ya, digembalakan Pak Pendeta Petrus Ginanjar. Luar biasa. Diberkati Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang Kristen itu, ya, kalau orang Surabaya bilang, Kristen mosok sih. Ya, Kristen mosok sih itu gimana? Kalau menerima atau mendengarkan kesaksian itu, mosok sih? Mosok sih? Jangan, saudara ya. Tapi jadilah orang Kristen yang yes. Kalau dia diberkati, aku juga diberkati. Kalau dia disembuhkan, aku juga disembuhkan. Sebab kita sama-sama adalah anak-anak Allah yang penuh dengan kemuliaan Allah, yang memiliki roh yang di dalam kita, yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Mulai bekerja, mulai bertindak, ya, saudara, jangan jadi pemalas, ya. Kalau Anda jadi pemalas dari hari ini, maka Anda akan tergilas oleh keadaan. Tapi kalau kita menjadi orang yang rajin dalam segala hal, mulai dari bangun pagi dan menyembah Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak usah berangkat pagi pulang malam, maka kita akan diikuti berkat sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita, ya. Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu berikutnya, ayat Amsal pasal yang ke-6, ini ayat yang terakhir, ya, ayat yang ke-30 sampai 31. Gimana caranya ya supaya kita mengambil kembali yang dicuri iblis dari dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama, ya, sadari kita adalah anak Allah yang punya kuasa, yang penuh dengan kemuliaan Allah. Lalu praktek. Ya, jangan diem saja. Ya, prakteknya apa? Bangun pagi, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, lalu bekerja. Kerjakan imanmu. Jangan hanya duduk, topang dagu, pura-pura dulu. Saudara ya, hidupmu akan diubah oleh Tuhan. Amin. Kalau yang lain diberkati, kita juga diberkati. Karena ada lagu, tak tersembunyi kuasa Allah. Ya, kalau lain ditolong, saya juga, ya. Jangan kalau lain dicolong, ya. Sudah, yang nyolong itu iblis. Tuhan tidak nyolong, tapi Tuhan memberkati kita. Katakan sama-sama, pegang jidat saudara. Aku diberkati Tuhan. Aku ada anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Aku punya kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Aku punya kuasa untuk mengalahkan kesukaran hidup ini dalam nama Yesus. Itu praktek, ya. Mulai besok praktekkan dalam kehidupan. Ya, ayat yang ke-30 dan 31 Amsal pasal yang ke-6. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan hawa nafsu karena lapar? Ayat 31. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar 7 kali lipat segenap isi rumahnya harus diserahkan. Ini hukum zaman dahulu, saudara ya. Dulu itu kalau ada pencuri, ya, di Israel sana, yang kedapatan ketangkap, ya, lalu hukumannya apa selain dihukum?
Ya, dia harus mengembalikan 7 kali lipat dan menyerahkan semua yang ada di rumahnya itu, diserahkan kepada yang dicuri itu. Saudara-saudara, iblis itu pekerjaannya di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10a, pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi iblis itu pencuri. Sekarang kita sudah tahu pencuri berkat itu adalah iblis. Maka praktek berikutnya adalah katakan kepada iblis dalam nama Yesus, iblis, aku berkata kepadamu, kembalikan apa yang sudah kamu curi dari dalam kehidupanku. Mungkin sudah sakit, ngomong, ya, kembalikan kesehatanku yang sudah kamu curi. Mungkin Anda selalu gagal, ngomong, kembalikan keberhasilanku yang sudah kamu curi. Kembalikan 7 kali lipat dalam nama Yesus. Jadi perintah kepada iblis itu harus dalam nama Yesus. Tidak bisa dalam nama Petrus, ya, apalagi dalam nama Korudiwawa, tidak bisa. Ya, Pak, ada yang lebih besar. Pastor Charlton gimana? Oh, nggak bisa. Ya, dalam nama Yesus yang bisa. Sebab Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini dan di atas bumi ini tidak ada satu nama yang diberikan kepada manusia yang oleh nama itu kita diselamatkan, kita diberkati, kita diberi kuasa. Selain nama Yesus tidak ada. Amin. Saudara, jadi ngomong sama iblis, kalau Anda sudah rajin bangun pagi, rajin bekerja, puji-pujian penyembahan, taat kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, tambah satu lagi, ngomong, dalam nama Yesus aku tidak gagal, dalam nama Yesus aku berhasil, dalam nama Yesus aku sembuh, dalam nama Yesus aku sukses, dalam nama Yesus keturunanku semua diberkati oleh Tuhan. Itu yang harus Anda kerjakan. Coba lihat orang-orang dunia, ya, orang-orang yang bukan Kristen. Apakah dia tidak melakukan hal yang sama? Oh iya. Dalam seminar-seminar motivasi, ya, para motivator selalu mengajarkan hal seperti itu. Ya, bahkan ada yang berjalan di atas bara api. Ya, itu diajari. Kalau kamu berjalan di atas bara api, ya enggak mungkin motivatornya itu ngomong begini. Kamu harus ragu-ragu karena api itu panas. Kamu nanti kalau nginjek itu kamu akan kebakar, nanti kakimu melepuh loh. Ya, dan itu nanti kamu bisa ke dokter, biayanya mahal. Kalau itu yang diajarkan, lalu Anda mencoba menginjak bara api itu, ya saya yakin Anda tidak akan bisa melalui api itu dengan selamat. Ya, kakimu gosong semuanya. Tapi motivator ngomong, oh enggak, kamu harus fokus kepada tujuan. Ya, terus fokus dan kamu berkata, api tidak panas, api itu dingin seperti es. Saudara, wong api kok dingin seperti es. Terus dia katakan seperti itu. Sehingga apa? Masuk dalam jiwanya. Waktu pengertian itu masuk dalam jiwanya, dia menginjak bara api, yang terjadi tidak kenapa-kenapa. Saudara, saya tidak ngajari untuk besok rame-rame nginjak api. Ya, tapi saya ngajari mari kita perkatakan firman Tuhan. Dan mulai mencoba apa yang Anda bisa kerjakan. Dan mulai mencoba apa yang Anda bisa lakukan. Kalau sakit ngomong, aku sembuh. Ya, seperti dulu yang saya saksikan dalam beberapa bulan yang lalu. Dokter perintahkan sama saya operasi tulang belakang. Ya, karena saraf saya kecepit. Dan itu biayanya nggak murah menurut saya. 200 sampai 300 juta. Ya. Kalau dibelikan kerupuk udah panjang banget dapatnya. Saudara, tapi saya mulai memperkatakan, aku sembuh, aku tidak mau operasi, aku sehat dalam nama Yesus. Buktinya tidak kenapa-kenapa, ya, buktinya baik-baik saja, dan itu terbukti bahwa apa, saudara? Kadang-kadang iblis mengintimidasi, ya, kan nanti sakit, awas hati-hati loh, nanti sakit, ngomong nggak sakit, sudah sembuh, ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, tapi bukan berarti lalu kemudian kita ngawur, makannya ngawur, ya, minum manis-manis, ya, nanti diabetes. Kalau gula darahnya udah tinggi, Anda makan karbohidrat banyak, nasinya sak gunung begini, kalau Anda berkata tolak karbohidrat, tidak ada diabetes, ya tetap diabetes. Itu enggak pakai hikmat. Bukan itu maksudnya. Amin. Ketika Anda sudah tidak mampu lagi melakukan sesuatu dan Anda angkat tangan, bukan kepada keadaan, tapi angkat tangan kepada Tuhan dan berkata, aku mampu sebab roh yang di dalamku lebih besar daripada persoalanku. Saya percaya itu akan terjadi. Itu caranya mengambil kembali
apa yang dicuri iblis dalam kehidupan kita. Malam hari ini saya tidak ngerti apa yang menjadi pergumulan saudara. Ya, mungkin ada yang bergumul pekerjaan, mungkin ada yang bergumul di dalam keluarga, mungkin ada yang bergumul karena sakit yang terus-menerus dan tidak kunjung sembuh. Ya, perhatikan, ada caranya. Yang pertama tadi, saudara, sadari bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memiliki kodrat ilahi tadi. 3 kodrat ilahi. Lalu yang kedua, ya mulai ngomong sama iblis dalam nama Yesus, kembalikan apa yang sudah kamu curi dari dalam kehidupan saya. Kembalikan 7 kali lipat, ya. Bukan dalam nama yang lain, tapi dalam nama Yesus. Saudara, cepat atau lambat pasti Anda akan mengalami apa yang Tuhan janjikan malam hari ini. Doa saya, ya, bukan semoga, tapi doa saya, saudara semuanya hidup dalam anugerah Tuhan. Hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Yang sakit sembuh, yang miskin diberkati. Miracle is free. Saudara saya, miracle itu nyata, ya. Mujizat itu nyata. Mujizat itu gratis. Ya, tinggal bagaimana kita mau mengerjakan atau tidak. Kalau kita mau mengerjakan, saya yakin dan percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mau pandemi, mau tidak pandemi, kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, ada pagar, ada perlindungan yang melindungi kita. Bukan dari dunia ini, tetapi yang datang daripada Tuhan. Iblis tidak bisa menyentuh kita, kecuali Tuhan izinkan, seperti Ayub. Oke, kalau begitu saya ambil pagarnya, ya. Dan Tuhan berpesan, tapi jangan disentuh rohnya, ya. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi kesulitan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kesulitan itu terjadi karena bukan hasil dari sebuah dosa yang kita lakukan, yakin dan percaya, itu artinya ujian yang Tuhan izinkan. Suatu hari kelak, ya, saudara akan naik tingkat, ya, akan dimurnikan, diberikan kepercayaan lebih lagi, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa malam hari ini. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan, dan kami percaya malam hari ini siapapun yang sudah mendengar firman Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya kami semuanya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang miskin Tuhan sudah berkati, dan akan belajar. Kami akan mengerti bahwa kami memiliki kodrat ilahi, dan kami akan bertindak di dalam nama Yesus untuk merebut kembali apa yang dicuri iblis dari dalam kehidupan kami yang sudah hilang bertahun-tahun. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. 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 Puji Tuhan, saya kembalikan ke hostnya, itu Ko Fendi. Ya. Ada pertanyaan barangkali, atau silakan, ada apa? Oke, ini barusan ada permohonan doa Pak dari Bapak Yoyo. Beliau minta dukungan doa untuk anaknya yang namanya Felicia. 3 hari lagi rencana mau tes PCR atau swab. Mohon didoakan agar hasilnya bisa baik atau negatif, sehingga bisa pulang dan dipulihkan dari segala penyakit. Itu Bang. Oke, puji Tuhan. Pak Santo dari Tiga Raksa bisa berdoa buat anaknya Pak Yoyo, Pak Santo. Karena 3 hari lagi anaknya yang bernama Felicia akan swab, ya, atau Felicia. PCR. Siapa? Felicia, ya? Ya, Felicia. Ya, supaya Tuhan sembuhkan dan tidak ada yang mustahil. Mari silakan Pak Santo berdoa buat anaknya Pak Yoyo. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Bapa, di saat ini saudara kami Pak Yoyo yang anaknya Felicia yang dimana sedang mengalami sakit, ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan diri Tuhan, dengan iman ya Tuhan, kami percaya Engkau sembuhkan dia ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Engkau memberkati di dalam keluarganya ya Tuhan, dan
nanti akan dites swab Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, dan hasilnya dalam negatif ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua keluarganya Pak Yoyo Tuhan, agar mereka menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Saya yakin percaya doanya Pak Santo didengar oleh Tuhan. Ya Pak Yoyo, dengar ya. Anakmu 3 hari lagi ya di swab pasti hasilnya negatif dalam nama Tuhan Yesus ya. Maka itu teman-teman ya, saya berharap untuk tidak gegabah ya, tidak sembrono, karena beberapa orang berkata bahwa COVID itu rekayasa, COVID itu hoax katanya. Oh bukan saudara, COVID itu ada ya, COVID itu nyata. Makanya kita harus cuci tangan sesering mungkin, pakai masker, lalu harus hidup sehat, terutama spirit kita, ya, roh kita. Kalau roh kita sehat, seluruh tubuh kita sehat walafiat. Masih ada yang lain, Ko Fendi? Saya pengen minta didoain. Oh, ini Bu Iin. Iya. Ya. Minta didoain biar cepat dapat kerja. Oh, Bu Iin mau kerja apa? Mau Saya jadi biasa dokter? perawat. Oh, saya kira perawat atau merawat, Bu? Perawat orang sakit. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Baik. Saya sendiri akan doakan Bu Iin ya. Mari Bu Iin angkat tangan. Dua-dua tangannya diangkat. Bapak, kami berdoa untuk Bu Iin yang mengangkat kedua tangannya. Sampai hari ini beliau belum bekerja, tapi kami berdoa karena beliau sudah mendengar firman Tuhan, dan firman ini akan mengerjakan dalam hidupnya, membangkitkan imannya, sehingga dalam beberapa hari beliau bisa bekerja lagi. Dia bisa merawat orang-orang sakit, dan supaya dia juga tidak sakit, dia sembuh, dan akhirnya siapa yang pun yang dirawat oleh beliau, yang dirawat juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Paulus. Ibu Iin, begini Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya saya sudah mendapatkan pekerjaan. Gitu ya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Oke, ada yang lain? Ko Fendi? Belum Pak. Di Facebook juga belum. Di Facebook belum ada, di Zoom juga belum ada. Oke, kalau gitu karena ini sudah jam 8:30, saya mau berikan satu kesaksian ya, mungkin ada yang mau bersaksi. Saya nggak tahu, ini banyak teman-teman ya. Ada Ibu Hartini, selamat bergabung, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ada Pak Vila Alase, puji Tuhan dari Bogor. Ada Pak Petrus Ginanjar, Pak Pendeta Petrus Ginanjar, selamat malam, puji Tuhan. Ada Pak Hani, Bandung, puji Tuhan. Sehat terus Pak. Ada Pak Daniel Fernando, ada Pak Henry, Pak Hideo, yang baru saja menikah. Bisa ditampilkan wajahnya Pak Hideo? Apakah ada perubahan setelah menikah? Pak Hideo? Ko Hideo, coba. Belum ada. Mana Ko Hideo-nya? Udah kelihatan ya? Wah, ini. Oh, nggak ada perubahan ya setelah menikah ya? Puji Tuhan. Oh, ada perubahan, tambah ganteng, ya, tambah cerah wajah. Puji Tuhan ya. Salam buat istri kamu ya, buat Oli. Puji Tuhan. Ini adalah jemaat pertama virtual kita yang dinikahkan walaupun pertemuannya secara virtual atau ibadahnya secara virtual, tapi pernikahannya tidak virtual. Ya, pernikahannya nyata. Puji Tuhan. Haleluya ya. Salam buat Oli, Ibu Dokter Gigi Oli. Haleluya. Lalu saya juga mau menyapa, di sini ada Ibu Maria Ampun. Ya, puji Tuhan. Selamat malam, Cik Maria Ampun. Puji Tuhan. Ada
Siapa ini? Nggak kelihatan wajahnya. Oke, seperti janji saya tadi, saya mau berikan satu kesaksian sebelum kita tutup, saudara. Karena minggu depan kita akan belajar satu tema yang cukup menarik, ya. Bolehkah atau bisakah orang yang hidup atau orang yang meninggal dunia mendatangi orang yang masih hidup, ya. Dan yang cukup menarik adalah orang meninggal itu kemana, ya. Apakah betul 7 hari, 3 hari masih ada di sekitar rumah, 7 hari masih ada di sekitar rumah, 40 hari masih ada, sehingga kita masih berkomunikasi. Ya, nanti Kamis tanggal 19 kita akan membahas semuanya itu, ya, supaya kita tidak ditipu iblis, tetapi kita benar-benar mengalami anugerah dan mujizat yang datang daripada Tuhan. Mari silakan, ada yang mau kesaksian, tolong angkat tangan. Shalom, Pak. Ibu Hartini, ya silakan, Ya, Ibu saya Pendeta mau Hartini. Iya, makasih Pak Paulus. Puji Tuhan, silakan Bu. 2 malam yang lalu, saya itu ditelepon, terus saya coba untuk layani. Ini masih tanda tanya waktu itu, karena suami dari teman yang dulu, Pak Paulus pasti ingat juga waktu melayani di GBI Transformasi di Pluit. Ibu ini setia sekali. Nah, berapa kali Tuhan itu menolong suaminya yang stroke, yang tadinya hidupnya amburadul, akhirnya Tuhan kasih stroke, bertobat dan dia kembali lagi ke istrinya. Saya percaya ini karena mukjizat kesehatian dan pertobatan dari suaminya sampai mau meninggal. Berapa 5-6 kali ada masuk rumah sakit, akhirnya tidak jadi meninggal, dan iman ibu ini yang luar biasa. Saya juga belajar dari ibu ini. Nah, sekalipun saya sering melayani untuk menguatkan mengalami masalah mereka. Nah, 2 malam yang lalu itu ngedrop suaminya, dibawa ke rumah sakit dan dia takut di swab. Kalau positif kan harus tinggal di rumah sakit, nggak boleh diambil. Nah, ibu ini khawatir karena bapak ini lagi ngedrop, bagaimana? Sambil saya mendengarkan dia cerita, Bu, tolong doakan, tolong doakan, tolong doakan. Saya bingung, ini bagaimana Tuhan ya? Saya berpikir waktu itu sempat, aduh ampuni Tuhan, tapi saya berandai-andai kata sampai meninggal. Itu bagaimana Tuhan? Saya ini sebagai orang yang dekat juga nggak datang. Salah. Datang kalau itu memang betul-betul COVID kan membahayakan, Pak ya. Nah, saya minta hikmat Tuhan, ini apa ya sebenarnya penyakitnya? Setelah kami berdoa, di situ Tuhan kasih hikmat, coba cek panas apa enggak. Nah, akhirnya saya bertanya, sampai hari ini saya dapat laporan udah bisa makan, enggak panas. Tes coba dengan garam, bisa merasakan enggak dengan minyak kayu putih sekalian, itu untuk mengobati, saya bilang. Ternyata bisa merasakan indera penciumannya bagus. Nah, waktu kami berdoa, ibu ini sudah bingung-bingung, stres. Akhirnya saya bilang, ayo Bu, kita minta ke Tuhan, bagaimana Tuhan yang memiliki kehidupan Bapak ini, sekalipun Ibu sebagai istri. Akhirnya puji nama Tuhan, paginya Bapak ini bisa makan bubur, dan kembali sekalipun dia stroke di tempat tidur, ada kekuatan. Akhirnya di situ saya bisa masuk, katakan, Ibu, Bapak ini harus dilayani dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Ibu melayani seorang suami, itu juga sama melayani Tuhan. Sekalipun, jadi gini, Ibu ini juga mengalami terakhir ini seperti saraf kejepit di pinggangnya. Terima kasih Pak Polos, selama ini saya sudah melakukan apa yang Bapak bilang, Bu, perkatakan, jangan, aduh sakit, kebanyakan antar kita kan kalau sakit, aduh. Nah, perkatakan iman, karena apa yang saya alami waktu itu ada benjolan berapa tahun lalu, saya waktu bekerja di kantor, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Padahal saya, Pak Polos tahu, sebagai marketing banyak melayani tim-tim di cabang. Saya cuma katakan, kalau enggak kan saya, aduh, bentar, saya sakit, aduh, kan jadi bagaimana? Akhirnya saya perkatakan iman, dan itu 3,5 tahun Tuhan bangun iman saya, dan itu puji Tuhan hilang.
Nah, saya katakan ibu sekalipun kejepit sakit, kalau bapak manggil-manggil jangan brengsek kamu ini, nggak boleh Bu, saya bilang katakan itu ibu sudah dipercayakan melayani walaupun bukan di gereja sama. Akhirnya ibu itu menyadari, ya kemungkinan suami saya ini ngedrop kemarin karena itu saya sering ngoceh-ngoceh, kamu itu begini. Akhirnya ayo Bu, kita buat pengampunan, ibu minta dipulihkan supaya bapak ini sehat juga. Akhirnya Tuhan bongkar segala kepahitan-kepahitan dan puji Tuhan tadi saya sempat melayani walaupun per telepon, bapak ini yang tadinya susah bicara, nggak gitu. Akhirnya dengan jelas, Pak, ayo kita doa Tuhan Yesus, panggil Tuhan Yesus. Bisa dia mengatakan sekalipun tidak jelas, tapi taraf kejelasannya itu berbeda dengan kemarin. Saya percaya kuasa Roh Kudus bekerja. Nah, di sini apa yang kita petik, mari saat-saat seperti ini kita mau mengandalkan siapa? Dia ke rumah sakit pun takut. Kalau sampai itu benar-benar, kita kan nggak tahu. Swab itu bisa positif, bisa negatif. Nah, akhirnya betul tidak ada apa-apa, tidak ada yang membahayakan, dan bahkan Bapak ini bisa dilayani satu tahap tadi, kepahitannya dibereskan, sekalipun saya percaya belum tuntas sekali, tapi tiap hari saya bilang ke ibu ini, mari kita layani, bagaimana supaya mereka terlepas, Bapak ini, Ibu ini juga dengan perselingkuhan bapaknya dulu, dan puji nama Tuhan, Tuhan bekerja dengan dahsyat itu bukan karena saya, tetapi Roh Kudus dan kuasa firman, sehingga Bapak itu bisa memuji Tuhan. Biasanya sulit sekali untuk mengatakan belakangan ini Tuhan Yesus suruh ikuti. Ya, ayo Bu, dia dapat hikmat, tempel handphonenya katanya dia, ibu yang bicara, dan puji nama Tuhan, dia juga haleluya, dia itu terus akhirnya darahmu Yesus, Bapak ampuni siapapun yang Tuhan ingatkan. Nah, akhirnya Bapak itu mau ngikuti, dan yang dahsyatnya mukjizat itu masih tetap terjadi sekalipun dia masih sebagai orang yang stroke, tapi ada mukjizat yang Tuhan kerjakan saat Bapak orang Batak ini tadi tahu keras ya biasanya, tapi dia buka hati, dan mau dilembutkan hatinya, mau dipulihkan. Itu saja Pak, Tuhan Yesus memberkati, biar nggak terlalu. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus melalui kesaksiannya Ibu Hartini. Haleluya. Terima kasih Ibu. Ya, terus semangat melayani. Ya, karena saya percaya Tuhan juga pakai Ibu dalam pelayanan-pelayanan pemulihan. Puji Tuhan. Saya akan menyapa dulu sebelum kita akhiri, ya, menyapa teman saya Pak Harman. Coba tolong tampilkan wajahnya. Ya. Pak Harman ini adalah new member ya, member kita yang baru, yang sudah komen ada di mobil ya? Ada di mobil. Oke ya, beliau masih setir ya, nanti membahayakan ya. Oke, yang penting kita sudah tahu semuanya, dan mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Sekali lagi, terima kasih untuk partisipasinya, saya kembalikan kepada Ko Fendi. Oke, terima kasih buat semua partisipasi dan kesaksiannya. Saya untuk dua penutup bisa minta Pastor Villa Lase bisa untuk doa tutup, Pak Villa. Oke, baik. Mari kita berdoa mengakhiri persekutuan kita malam ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Kami percaya Tuhan, harapan Tuhan turun atas kami. Engkau adalah Allah yang sudah memanggil kami, yang sudah memilih kami untuk menjadi umat-umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang berat Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang menikmati berkat Tuhan, berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang sudah mengikuti acara ini. Khususnya buat Pastor Paulus Eko Dianto, Tuhan berkati dan terus mengurapi dia dengan urapan yang dari Tuhan yang limpah atasnya,
supaya banyak jiwa datang kepada Tuhan dan memberkati setiap orang-orang yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang mengubahkan kami, yang memerdekakan kami, yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat acara ini. Engkau berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Tanya ada foto ya, Ko Fendi? Ya. Oke, mungkin bisa semuanya. Sebelum kita akhiri ibadah kita, bisa dibuka videonya. Saya akan mengambil untuk kenang-kenangan kita hari ini yang di Zoom. Kalau yang di Facebook saya nggak bisa. Buat yang di Facebook lihat aja ya. Oke, semuanya bisa standby, lihat di layar ya. Oke, wah. Bukam Debi. Oke, siap. 1, 2, 3, cheese. Oke, bisa diangkat jempolnya seperti Pak Gem ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih semuanya partisipasinya. Sampai ketemu di acara Miracle is Free minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dadah. Tuhan berkati semuanya. Amin. Terima Bapak kasih, Pastor Charlton. Ya, See you tomorrow. saya mau rajin ikut biar mencuri yang pun diambil iblis. Kalau ngambil Pak Charlton, iblisnya enggak kuat, Pak. Terlalu berat. Saya malingnya sekarang. Kapan lagi pendaling ini? Ayo Pak Fendi.